Halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Bayangkan Anda mengalami ini. Seorang dokter dibuat heran ketika seorang pasien berusia 75 tahun yang biasanya harus bolak-balik ke kamar kecil hingga 6 kali semalam, mendadak bisa tidur nyenyak 8 jam penuh hanya dalam 3 hari setelah mengonsumsi 2 buah sederhana. Fenomena ini bukan sebuah keajaiban, melainkan rahasia kesehatan yang akan segera saya bagikan. Namun, sebelum kita menyelami informasi berharga ini, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar di bawah. Berapa usia Bapak Ibu sekarang dan dari kota mana Anda menyaksikan video ini? Mari saling menyapa dan berbagi semangat. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda membayangkan bisa menikmati tidur lelap selama 8 jam penuh tanpa sekalipun harus terbangun di tengah malam? Bayangkan, tidak perlu lagi berjalan gontai ke kamar kecil. Tidak ada lagi kekhawatiran terpeleset dengan mata yang masih mengantuk. Dan pasangan pun bisa tidur tenang tanpa terganggu. Yang ada hanyalah istirahat yang nyaman, damai, dan saat Anda bangun di pagi hari, tubuh terasa segar seolah kembali muda. Terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan, bukan? Mungkin di benak Anda terlintas, itu mustahil. Mana mungkin di usia seperti ini bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Tapi tunggu dulu, jangan cepat-cepat berputus asa, karena justru itulah yang akan kita bahas hari ini. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat usia lanjut di penjuru Indonesia. Saya, Dr. Anissa, kembali hadir di hadapan Anda dengan sebuah informasi kesehatan yang insya Allah akan membuka mata kita semua. Tidur nyenyak tanpa harus sering bangun di malam hari bukan sekadar impian, tapi bisa menjadi kenyataan. Bukan dengan obat-obatan mahal atau prosedur rumit, melainkan dengan sesuatu yang sangat sederhana dan mungkin sudah tersedia di dapur rumah Anda. Sebelum saya mengungkap rahasia besar ini, izinkan saya mengingatkan kembali, jangan lupa menekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan tips kesehatan penting lainnya yang setiap minggu akan saya bagikan di saluran ini. Kita akan belajar bersama bagaimana menua dengan sehat, bahagia, dan tetap bermanfaat bagi keluarga tercinta. Saya juga sangat ingin mengenal Anda lebih dekat. Jadi silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita berkumpul di sini sebagai keluarga besar yang peduli akan kesehatan. Bayangkan, indahnya jika kita bisa saling menyapa, berbagi cerita, dan memberi dukungan satu sama lain agar usia senja ini tetap penuh berkah. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang setia mendukung saluran ini. Percayalah, setiap kali Anda menekan tombol suka, bagikan, atau meninggalkan komentar, Anda tidak hanya membantu saya, tetapi juga ribuan orang lain di luar sana yang mungkin sedang putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa dengan masalah kesehatan mereka. Jadi, mari kita bersama-sama menyebarkan manfaat ini seluas-luasnya. Sekarang, izinkan saya bertanya, sudah berapa lama Anda tidak merasakan tidur nyenyak semalaman? Tidur yang benar-benar lelap dari malam hingga pagi tanpa harus terbangun sekalipun. Berdasarkan pengalaman pasien-pasien saya, rata-rata jawabannya adalah, sudah lupa dokter. Bahkan ada yang tersenyum pahit, seolah tidur nyenyak hanyalah kenangan masa muda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat memahami perasaan itu. Bayangkan, baru saja mata terpejam 1 jam, tiba-tiba rasa ingin ke kamar kecil muncul. Mau tidak mau kaki harus melangkah. Setelah itu mencoba tidur lagi, tetapi pikiran sudah melayang kemana-mana. Akhirnya butuh waktu lama untuk kembali tertidur. Baru terlelap sebentar, jam berikutnya sudah terbangun lagi. Begitu seterusnya sampai pagi menjelang. Apa yang terjadi setelahnya? Tubuh bukannya segar, tapi malah terasa lelah. Kepala pusing, badan pegal-pegal, suasana hati pun jadi kacau.
Aktivitas seharian pun jadi tidak optimal. Mau mengaji, mengantuk. Mau bermain dengan cucu, tidak ada tenaga. Mau ikut pengajian, kepala terasa berat. Hidup jadi serba tanggung, karena malam yang seharusnya digunakan untuk istirahat malah habis untuk bolak-balik ke toilet. Yang lebih memprihatinkan, perjalanan ke kamar mandi di tengah malam itu penuh risiko. Banyak pasien saya yang hampir terjatuh, terpeleset karena berjalan dalam kondisi setengah sadar. Apalagi jika rumah bertingkat, harus turun tangga saat lutut sudah tidak sekuat dulu. Satu langkah salah saja bisa fatal. Dan semua itu hanya karena kandung kemih yang terlalu sering memberikan alarm palsu. Saya yakin di antara bapak dan ibu yang menonton sekarang, ada yang sedang mengangguk-angguk karena merasakan hal yang sama. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Jutaan lansia di Indonesia menghadapi masalah serupa. Pertanyaannya, apakah ini memang takdir yang harus diterima atau masih ada cara untuk memperbaikinya? Izinkan saya bercerita tentang seorang pasien saya, Pak Wijaya. Beliau berusia 75 tahun, seorang pensiunan guru matematika dari Surakarta. Beliau adalah sosok yang disiplin, teratur, dan sepanjang hidupnya sangat menjaga kesehatan. Namun, meski gaya hidupnya rapi, beliau datang kepada saya dengan raut wajah yang sangat lelah. Katanya, "Dok, saya ini rasanya seperti zombie. Malam tidak bisa tidur, siang selalu mengantuk. Saya hidup, tapi rasanya tidak benar-benar menikmati hidup." Saya bertanya lebih lanjut. Ternyata, setiap malam beliau harus bangun 5 hingga 6 kali untuk buang air kecil. Istrinya pun ikut terganggu, karena setiap kali suaminya bangun, ia juga ikut terjaga. Bahkan 6 bulan terakhir, mereka terpaksa tidur di kamar terpisah. Bayangkan, pasangan yang telah menikah puluhan tahun harus tidur sendiri-sendiri hanya karena masalah sering buang air kecil ini. Pak Wijaya bercerita, istrinya sering ia lihat menangis diam-diam karena merasa lelah ikut terbangun setiap malam. Hubungan harmonis mereka yang telah terjaga puluhan tahun jadi terganggu. Padahal kesehatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati dan keharmonisan keluarga. Dan yang membuat saya tersentuh, Pak Wijaya mengatakan, "Dok, saya sudah mencoba berbagai macam pengobatan, dari resep dokter sampai ramuan tradisional. Prostat saya memang sedikit membesar, tetapi kata dokter urolog masih normal untuk usia saya. Tapi tetap saja, saya harus bolak-balik kamar mandi." Beliau menambahkan, "Saya lelah, Dok. Istri saya juga lelah, Batat dan Ibu." Muncing kisah Pak Wijaya ini juga merupakan cerminan kisah Anda di rumah. Betapa sering kita merasa tidak berdaya menghadapi kondisi tubuh kita sendiri. Betapa frustasinya ketika sudah mencoba berbagai cara, namun hasilnya nihil. Namun ingat, tidak ada masalah tanpa solusi. Dan justru dari kesederhanaanlah solusi itu seringkali muncul. Ketika mendengar cerita Pak Wijaya, saya tahu beliau membutuhkan solusi yang sederhana, alami, dan bisa langsung diterapkan tanpa harus menambah beban pikiran. Maka saya katakan dengan tenang, "Pak, masalah Bapak ini memang terasa rumit. Namun justru solusinya sangat sederhana." Beliau menatap saya penuh harap, lalu bertanya, "Apa itu, Dok? Obat baru lagi kah?" Saya tersenyum dan berkata, "Bukan obat, Pak. Cukup dengan 2 jenis buah saja yang mungkin sudah sering Bapak lihat di pasar, pisang dan ceri." Awalnya beliau terdiam lalu tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Ah, dokter, masa iya masalah saya yang sudah bertahun-tahun ini bisa selesai hanya dengan makan buah?" Saya memahami keraguannya. Itu wajar, karena beliau sudah mencoba berbagai macam cara, dari resep dokter, suplemen, bahkan ramuan tradisional. Semuanya hanya memberikan efek sementara, tidak pernah benar-benar tuntas. Maka saya jelaskan lebih lanjut bahwa 2 buah ini memiliki nutrisi alami yang spesifik, bekerja pada akar masalah yang beliau alami, yaitu kandung kemih yang terlalu sensitif dan produksi hormon tidur yang berkurang drastis. Saya menegaskan lagi, "Pak, tubuh kita ini sebenarnya sangat cerdas. Dia hanya membutuhkan bahan baku yang tepat agar bisa bekerja sebagaimana mestinya." Pisang dan ceri bukan sekedar buah, tapi keduanya adalah sumber nutrisi yang dapat membantu tubuh Bapak kembali menemukan keseimbangannya. Saya menyarankan beliau mengonsumsi 1 pisang matang ukuran sedang dan segenggam buah ceri. Atau jika sulit mendapatkan ceri sedar, bisa diganti dengan segelas jus ceri tanpa gula tambahan 1-2 jam sebelum tidur. Beliau masih tampak ragu, tetapi akhirnya berkata, "Baiklah dokter, saya akan coba.
Kalau memang tidak berhasil, ya setidaknya saya sudah makan buah. Tidak ada ruginya. Saya tersenyum mendengar kalimat itu. Betul sekali. Apa yang beliau katakan adalah kuncinya. Tidak ada ruginya mencoba. Kalaupun tidak ada efek besar, tubuh tetap mendapatkan manfaat dari nutrisi buah yang sehat. Hasilnya sungguh mengejutkan. 3 hari kemudian, beliau kembali dengan wajah yang jauh lebih segar. Dok, biasanya saya bangun 5-6 kali semalam. Tapi sejak saya mencoba pisang dan ceri, saya hanya bangun 2 kali saja. Rasanya badan jauh lebih ringan. Istri saya juga bahagia. Akhirnya bisa tidur nyenyak lagi, ujarnya. Seminggu kemudian, jumlah bangunnya berkurang lagi menjadi hanya sekali. Bayangkan betapa besar perubahannya hanya dengan langkah sesederhana itu. Bukan obat mahal, bukan prosedur medis yang rumit, melainkan sekadar buah alami. Sekarang, mari kita bahas mengapa pisang dan ceri dapat memberikan efek sebesar itu. Jangan khawatir, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Pertama, pisang. Buah ini mengandung mineral penting seperti magnesium dan kalium dalam jumlah yang cukup tinggi. Magnesium dikenal sebagai penenang alami. Ia bekerja dengan cara melemaskan otot, termasuk otot pada saluran kemih yang seringkali terlalu tegang pada orang usia lanjut. Jadi, jika organ penampung urin Anda ibarat balon yang terlalu sensitif, magnesium membuat balon itu lebih rileks, tidak mudah panik, tidak langsung mengirimkan sinyal palsu. Sementara itu, kalium membantu mengatur komunikasi antara saraf dan otak, sehingga pesan yang dikirim menjadi lebih akurat dan tidak lagi berlebihan. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang merupakan bahan dasar serotonin. Serotonin inilah yang kemudian diolah tubuh menjadi zat mengatur tidur alami. Jadi pisang tidak hanya menenangkan tubuh, tetapi juga membantu tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak. Kedua, ceri. Buah kecil ini ternyata adalah sumber alami zat pengatur tidur yang sangat baik. Tahukah Anda, Bapak dan Ibu, setelah usia 60 tahun, produksi zat ini dalam tubuh kita menurun drastis, bahkan hanya 20% dibandingkan masa muda. Itulah sebabnya tidur menjadi sulit meskipun tubuh sudah sangat lelah. Ceri membantu mengisi kembali kekurangan itu. Dengan mengkonsumsi ceri sebelum tidur, tubuh mendapatkan pasokan sinyal alami yang akan memberikan pesan ke otak. Sekarang waktunya istirahat. Jika pisang kita ibaratkan sebagai pemain bass yang menstabilkan irama musik, maka ceri adalah konduktor yang mengatur seluruh orkestra. Pisang menenangkan tubuh dari dalam, sementara ceri memberi aba-aba agar tubuh masuk ke fase tidur yang dalam dan berkualitas. Keduanya bekerja sama dengan indah, saling melengkapi, menciptakan harmoni yang sebelumnya hilang. Inilah mengapa saya tidak menyarankan hanya pisang saja atau hanya ceri saja. Keduanya harus bekerja bersama karena pisang menyiapkan tubuh sementara ceri memberikan perintah agar tidur dimulai. Kombinasi sederhana ini mampu mengubah malam yang penuh gangguan menjadi malam yang tenang, penuh istirahat dan penuh pemulihan. Bu Ratna, 70 tahun dari Semarang, punya masalah berbeda, kram betis yang selalu muncul di tengah malam. Katanya, suami saya sampai bosan dipanggil tengah malam hanya untuk memijat betis saya. Tapi sejak saya makan pisang dan ceri, kram itu hilang total. Sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa drama di tengah malam. Ada juga Pak Heru, 73 tahun dari Denpasar, seorang atlet sepeda veteran. Dulu setiap selesai bersepeda malam, kakinya selalu kram di tengah tidur. Setelah saya sarankan pisang dan ceri, beliau bercerita, "Dok, sekarang saya malah bangun segar dan siap goes lagi pagi harinya. Saya benar-benar merasa muda kembali." Testimoni-testimoni ini bukan kebetulan, bukan sugesti, tetapi hasil nyata dari nutrisi yang bekerja sesuai hukum alam. Tubuh kita memang diciptakan luar biasa, dan jika diberi bahan bakar yang tepat, ia akan memperbaiki dirinya sendiri. Sahabat lansia sehat, izinkan saya menutup dengan sebuah pesan penting. Jangan pernah percaya bahwa usia tua harus identik dengan penderitaan. Memang benar, menua itu pasti.
Tetapi sehat, bahagia, dan tidur nyenyak adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Anda sendiri. Malam ini jangan tunda lagi. Cobalah mulai dari langkah sederhana. Konsumsi 1 buah pisang matang ukuran sedang ditambah segenggam ceri. Atau segelas jus ceri tanpa gula tambahan 1-2 jam sebelum tidur. Rasakan sendiri perbedaannya dalam 3 hingga 7 hari. Tidak perlu menunggu lama, karena tubuh akan langsung merespons begitu mendapatkan nutrisi yang tepat. Bayangkan 2 minggu dari sekarang, Anda bisa bangun jam 5 pagi dengan segar. Tidak ada lagi kantong mata, tidak ada lagi pegal-pegal. Sholat subuh bisa lebih khusyuk, sarapan dengan lahap, dan masih punya tenaga untuk bercengkrama dengan cucu. Itu bukan mimpi, itu bisa menjadi kenyataan. Dan ingat, kesehatan Anda bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Ketika Anda sehat, pasangan tidur nyenyak, anak-anak tidak lagi khawatir, cucu-cucu pun senang karena punya kakek nenek yang penuh energi. Satu perubahan sederhana dapat memberikan dampak besar bagi seluruh rumah tangga. Saya Dr. Anissa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa berlangganan saluran ini, sukai video ini jika dirasa bermanfaat, dan bagikan ke grup keluarga, pengajian, atau arisan. Mari kita sebarkan kebaikan ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya di saluran Lansia Sehat Bahagia. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat mencoba resep sederhana pisang dan celi ini. Semoga tidur nyenyak Anda segera kembali.